Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Rahman Martial Art. Ya, mungkin pada kali ini saya mau berbincang-bincang nih sama yang punya apa namanya deh ya, kerajinan tangan ya. Betul. Kerajinan tangan, suatu karya yang dimana ini juga bisa masuk pasar ya. Betul. Pasar di Indonesia. Nah, itu produknya jam tangan ya. Betul. Jam tangan. Itu namanya apa? Nama brandnya Fumibix. Fumibix ya. Fumibix. Itu Fumibix itu meliputi produk apa aja? Fumibix itu perlu gue ceritain nggak timeline ininya di awalnya gimana? Boleh. Ya. Jadi kan kalau gue pribadi, nama gue Vinti guys. Vinti ya. Aslinya Kevin ya. Kevin. Ya, nama asli gue Kevin. Cuman nama bisa dibilang nama nickname gue Vinti. Orang biasa kenal gue sebagai Vinti. Dan ya gue mastermind di balik Fumibix. Fumibix ya. Jadi awalnya itu kenapa bisa ada Fumibix? Itu awalnya gue mulai dari perlombaan. Gue awalnya lewat. Di tahun berapa tuh? Perlombaan itu seinget gue tahun 2019 ya. Oke. Belum pandemi ya? Belum. Oke. Udah mau pandemi tapi belum. Masih ada isu tapi masih di Wuhan waktu itu kan. Oh, siap. 2019-nya di akhir ya. Pas banget. Jadi 2019 akhir, 2020-nya gue ikut Jakarta Fashion Week. Oke, ya. Nah, awalnya kan 2019 nih. Ada nama lomba yang diadakan oleh Jakarta Fashion Week. Itu namanya lomba perancang aksesori 2019 kalau nggak salah. Oke. Ya. Kebetulan gue jadi salah satu finalis di situ. Kemudian setelah gue jadi finalis, rupanya 10 finalis ini mereka dibawa oleh Jakarta Fashion Week untuk ikut ke salah satu acara rundown mereka. Jadi ikut berpartisipasi ke dalam acara inti Jakarta Fashion Week 2020. Oke. Itu. Pada saat itu karya gue yang bertajuk judul Translegan. Jadi Translegan itu maksudnya adalah kayak semacam trash legan namanya. Jadi semacam sampah yang gue buat menjadi elegan gitu. Oke. Setelah gue mengikuti sebagai finalis di lomba perancang aksesori, kemudian gue masuk ke Jakarta Fashion Week, itu akhirnya gue di situ merasa kayaknya karya gue nggak boleh kalau stuck cuma di sini. Berarti awal mulanya itu dari Translegan ya? Translegan ya. Belum berbicara jam ya? Belum berbicara jam ya? Belum ada jam waktu itu. Oke. Waktu itu udah ada jam, tapi namanya bukan yang sekarang, namanya masih Translegan. Oh iya. Yang awal kan, yang bentuknya tuh kayak kalung gitu ya? Kayak kalung, ya betul. Kayak kalung. Itu cikal bakal awalnya dari situ. Kemudian habis itu selesai dari acara Jakarta Fashion Week 2020, gua itu abis itu kan menunggu kayak semacam pengumuman siapa pemenangnya kan. Nah, sambil menunggu pengumuman gua ngerasa di kayaknya tahun 2020 ya, bulan tahun Januari awal ya. Seingat gue sih Januari. Masih belum ini ya, pandemi lah ya. Masih belum, dikit lagi tuh. Udah mau pandemi itu. Iya. Rupanya gue bukan menjadi salah satu juara di situ. Mungkin memang karya gue belum seperti yang lain lah. Tapi gue nggak berhenti di situ karena menurut gue punya karya nih, punya potensial gitu. Karena orang-orang yang juri pun mengatakan bahwasanya sepertinya karya gue punya potensi tersendiri gitu. Oleh karena itu sayang banget kan kalau andai kata gue berhenti udah nggak ngelanjut lagi. Apalagi gue udah punya exposure dari Jakarta Fashion Week. Thank you, gue udah bisa ikut di acara itu. Gila, itu ngebantu banget. Akhirnya, pengalaman lah ya. Betul. Tidaknya. Jadi kayak semacam portofolio sih bener. Oh iya, bener. Ngebantu gue track record ya. Betul. Itu yang kalau nggak salah tuh yang ente share di grup-grup sama di Instagram itu berarti Jakarta Fashion Week itu. Betul. Oh itu ya sebenarnya. Itu acaranya. Tapi masih belum dapet ya? Belum, gue cuma jadi finalis waktu itu. Oh lumayan lah. Alhamdulillah. Dari berapa partisipan tuh? Dari ratusan sih. Serius? Ratusan? Yang terseleksi berapa orang? Nih, gue jelasin dikit ya. Dari ratusan, itu diseleksi, akhirnya masuk ke sebelum finalis, pra-finalis. Itu 20 orang. Semifinalis lah ya?
semifinal. Oke, siap. Ada 20 orang. 20 orang dibawa ke kayak tempatnya JFW itu diseleksi lagi karyanya, ajak ngobrol sama jurinya. Kemudian habis itu suruh pulang kan. Nah, habis itu baru diseleksi masuk ke final. Final berapa orang? Final 10. 10. Lu masuk tuh? Gua. Oh, gila. Ya, dan syukurlah gue satu-satunya anak Queen yang masuk sono. Seinget gue doang. Iya, itu dari instansi mana aja tuh? Pesertanya? Seinget gue ada yang dari ITB, ada yang dari banyak dari FSRD sih. Tapi sama kan status-statusnya itu dia Trash Legend juga kan? Enggak, beda. Karyanya beda-beda. Dan beda-beda? Iya. Kalau punya gue judulin sendiri. Cuman temanya waktu itu temanya apa ya? Gue agak lupa sih. Cuman kayaknya kayak semacam mengolah sesuatu, gue lupa ngolah apa. Cuman waktu itu gue punya ide kayak gue pengen ngolah sampah aja dicoba. Ngolah sampah ya? Makanya gue namain Trash Legend. Tapi mungkin dari acara itu tuh temanya itu bukan tema sih ya. Kompetisinya itu bagaimana cara menggunakan bahan-bahan yang nggak dipakai untuk menjadi seni. Iya, kira-kira gitu ya? begitu. Kalau nggak salah temanya kira-kira begitu. Cuma gue agak lupa sih. Nah, habis itu udah tuh baru gue udah mulai masuk pandemi kan. Udah mulai masuk pandemi, gue gabut. Gue gabut mau ngapain, bingung. Akhirnya gue kayak coba bikin ngulik material lain gitu. Akhirnya gue masuk ke material resin kan. Sebelumnya gue udah pernah bikin yang resin yang jam tangan, tapi kan katanya terlalu kurang masuk di masyarakat. Gue dapat banyak kayak semacam opini dari masyarakat, katanya karya gue tuh bisa lebih simplify lagi harusnya. Resin yang mahal ya? Kalau resin enggak sih, dia lebih ke cara ngebentuknya yang agak susah. Kalau materialnya lumayan sih, standar lah menurut gue. Nah dari situ gue yaudah deh gue bikin lebih simpel gitu kan. Kayak masyarakat pengennya kan simpel kan. Simpel ekonomis, praktis. Nah ya gitulah kan. Apalagi kalau di Indonesia kan kayaknya kalau kayak gitu kan agak susah kan. Betul. Akhirnya gue bikin yang simpel, yang gampang dan gampang dijangkau lah rasanya. Akhirnya gue mulai namanya Munmeh. Masuk jam tangan ya? Masuk jam tangan, tapi yang generasi pertama. Munmeh generasi pertama tuh bisa dibilang itu cikal bakal dari yang Trash Legend yang sebelumnya. Cuman gue bikin bener-bener kayak jam digital. Yang bahannya, bisa diperjualbelikan lah ya. Betul. Dan bahannya tuh masih persis bahannya itu dari sol sepatu sama resin. Yang awal tuh. Sama kacanya itu yang unik, yang sebenarnya kenapa gue bikin Munmeh ini tuh buat kayak gue tuh agak capek ngeliat jam tangan yang bahannya tuh kayu mulu, tau nggak? Kayu tahu. Iya, di mana-mana kan jam tangan kayu, terus satu orang bikin tuh yang lain pada ikut bikin. Nah, gue agak rising liatnya. Akhirnya gue kayak gimana kalau andai kata gue bikin sesuatu hal yang baru, gimana kalau andai kata gue bikin sesuatu hal yang mungkin masyarakat kepikiran tapi nggak direalisasikan gitu. Ya udah gue bikin jam tangan bahannya dari sol sepatu sama resin. Udah mulai bulan apa itu? Itu 2020 pertengahan sih kayaknya. Pertengahan ya, Juli lah ya. Juli. Waktu itu harganya juga masih murah tuh, 350.000. 350.000. Iya. Dan gue waktu itu ngadainnya cuma sistemnya tuh pre-order. Jadi orang pesan baru gue bikin. Jadi gue bikin kayak akumulasi misalnya 20 atau 30 baru gue bikin gitu. Karena waktu itu kan jam tangan kayak gitu kan masih jarang ya. Jarang banget. Setelah gue baru ada tuh kayak kayu sih banyakan. Akhirnya dari situ gue ngeliat antusias masyarakat bagus nih. Bagus ya. Akhirnya gue abis itu kan karena gue pengen fokus ke sini tapi gue ada tuntutan skripsi, gue bingung. Jadi kebagi ya waktunya. Akhirnya yang Fumibix yang pas udah bikin Munmeh tuh udah namanya udah Fumibix kan. Yang Fumibix akhirnya gue kayak nggak ke handle. Nggak. Akhirnya gue tuh fokusnya lebih ke skripsi dulu. Tapi sempet kejual tuh. Kejual. Generasi pertama kejual, sold out. Alhamdulillah. Habis itu gue vakum. Buat ngelasin skripsi. Gitu. Udah nih skripsi udah agak mau kelar. Kisaran awal tahun kemarin Januari 2022 baru gue aktif lagi. 2001 apa 2022? 2022 aktif lagi gue. 2021 tuh belum tuh. Itu kan lumayan setahun tuh. Gue sempet kayak upload tapi kayak nggak terlalu aktif gitu lah, kayak pengen aktif pengen enggak. Jarang-jarang buat gitu ya. Iya, jadi kayak
niat nggak niat. Lebih ke karya jadinya ya. Ya lebih ke karya gue waktu itu, siap. kayak project pribadi. Habis itu baru gue aktif lagi di Fumibix 2002 awal kemarin. Itu pas itu gue langsung bikin tuh generasi yang selanjutnya, karena kan gue generasi pertama tuh banyak banget kayak improvement lah, bisa dibilang banyak customer gue yang ngomong kayaknya ini ada yang kurang di sini, ini ada yang butuh dibetulin atau ada yang gimana. Gue kan ya gue orangnya dengerin lah kata-kata customer. Iyalah, untuk memperbaiki kualitas lah. Akhirnya ya udah gue bikin yang lebih baru lagi. Gue buat lah namanya Moonme Second Generation. Gitu. Lu sendiri tuh yang bikin tuh namanya? Iya, gue yang bikin. Kira-kira bentuknya sama, cuman agak lebih tebal dan lebih kuat lah bahasanya, lebih solid. Oke, itu harganya juga naik gitu. Historical atau timeline ya? Timeline berjalannya jalan sekarang. Fumibix ya. Nah, jadi Fumibix ini produknya untuk saat ini baru jam tangan. Kalau buat saat ini, ya masih jam tangan. Karena gue belum mau masuk ke. Gue sebenarnya kan, gue kan fokusnya ke jewelry ya, ke Oke, ya ke perhiasan. Cuman karena gue lagi fokus banget di jam tangan, akhirnya gue masuk jam tangan dulu. Dan gue kayaknya abis ini niatnya ya nggak apa-apa. Masih rahasia. Siap. Masih rahasia, belum gue kasih tahu tadi. Ya. Gampang. Nanti kalau berhasil baru kita podcast lagi. Siap. Soalnya gue lagi fokus banget ke yang jam tangan karena gue lagi ada kolaborasi ntar sama salah satu brand lah. Nanti ada. Tunggu aja, oke? Oke, siap. Nah, ini Treslegan ini saya juga ngelihat ya yang di Instagram tuh apa? Tapi itu unik banget sih ya, yang kayaknya nggak tahu ya masih ada apa nggak ya postingannya masih. Yang ini loh. Harusnya gue bawa aja yang Treslegan ya. Gue lupa bawa. Iya, yang ada di rumah sih. Yang tubuh orang itu dibuka, terus ada jantungnya, ada ininya, dalamannya. Itu lebih ke project pribadi gue. Project ya. Nah, kalau yang Treslegan itu ada di Fumibix, gue upload juga, cuman waktu itu bisa dibilang nggak gue jual banyak sih. Soalnya waktu itu kan emang buat dari Jakarta Fashion Week doang kan. Emang niatnya buat kayak fashion show doang, nggak pengen gue jual awalnya itu. Oke. Tapi kalau Treslegan sendiri tuh yang selain jam tangan loh ya, itu sempat kejual nggak sih? Kejual tapi dikit. Karena emang gue ngadain kuantitasnya nggak banyak. Kayaknya tapi permintaannya dikit ya. Betul, permintaannya juga nggak terlalu banyak. Kalau Treslegan kayak gitu tuh biasanya laku berapa tuh? Kalau jam kan tadi 300-an lah ya paling. Kalau Treslegan waktu itu gue bikin nggak banyak sih, nggak sampai 10. Berapa tuh satuannya? Piecesnya? Gue kan waktu itu ngejualnya per pieces ya. Macam-macam, ada yang 300, ada yang 500. Ratusan ribu juga sama. Ratusan ribu. Mereka itu sebenarnya buat apa? Kalau Treslegan itu. Kalau jam tangan kan yang kayak Moonme itu kan dipakai ya aksesoris. Buat sama tuh, buat aksesoris juga, cuman lebih ke biasanya sih lebih apa ya, buat pakai wedding bisa, buat pakai jalan hangout bisa. Ada yang pakai ini apa? Mahar. Iya, bisa juga. Tapi rata-rata bakal jalan sih, bakal hangout. Buat hangout gitu ya. Biasanya cewek sih yang Treslegan yang bisa dipakai lah ya, aksesoris ya. Karena emang punya gue mikirnya yang ini Treslegannya tuh yang kayak kertas-kertas itu. Bukan, itu project pribadi gue, beda lagi. Oke. Tapi unik loh, bagus loh. Bagus, cuman ya memang ya tidak apa ya, kita nggak usah nutup-nutupin lah. Kalau yang kesini kayak gitu tuh di Indonesia memang masih jarang banget. Iya, jarang banget. Gue dulu sempat juga tuh suka gambar manga, gambar apa, lukis wajah. Cuman ya karena peluangnya juga bingung ya. Susah juga buat masuk pasar gitu peluangnya, karena jujur aja kesenian, bahkan ya kalau dari podcast Deddy Corbuzier tuh ya mengakuin ya, maksudnya kesenian di Indonesia tuh emang masih agak kurang dihargai. Kurang dihargai. Gue setuju Tapi kalau menurut gue pribadi sebenarnya kalau zaman sekarang ya, itu menurut gue udah lebih mudah. Kenapa? Karena sekarang kalau zaman dulu mungkin digital, bisa ya zaman dulu siapa sih yang kenal sama Instagram gitu kan. Kalau zaman sekarang lu udah ada yang namanya Instagram, dan lu udah tahu yang namanya kayak semacam Instagram Ads lah atau Facebook Ads. Jadi lu bisa lewat memasarkan di mana aja ya. Betul, menurut gue lebih fleksibel dan juga kalau misalnya gambar-gambar gitu. Kalau masalah lu juga suka gambar ya? Ya, awal sebelum ikut lomba tapi. Iya, kalau masalah lu juga suka gambar ya. Gambarnya ke arah mana tuh? Gue waktu itu lebih ke ini sih, lebih ke buat hobi aja gitu. Waktu itu gue lagi suka banget bikin nirmana namanya. Nirmana tuh kayak semacam apa gue jelasin ya, kayak semacam garis, cuman garisnya itu dia lebih kayak corak-corak begitu ya. Betul, kira-kira kayak gitu lah.
Bisa itu bikin batik. Iya. Ya kesono lah arahnya. Iya, nah boleh, kalau bisa, zaman bisa. dulu tuh ya, mungkin kalau waktu kita SD SMP tuh masih pakai manual, pakai apa? Canting. Hah? Pakai canting. Canting ya, atau pakai pensil juga. Kalau sekarang kan ada tuh yang digital kan, tapi dia langsung tuh. Langsung jadi kayak misalnya pakai touchscreen gitu juga, langsung gambarnya bisa langsung ke digital tuh. Oh. Iya, jadi udah Oh itu lebih lah. ke zaman sekarang ya. Zaman sekarang digital, iya langsung apa-apa kan serba udah bisa dimasukin. Benar, lebih gampang. Iya. Tinggal scan jadi. Tapi ya berarti ya untuk saat ini masih jam tangan lah ya. Masih jam tangan fokus. Ya untuk apa pengembangannya masih rahasia nih. Betul. Karena gue juga masih belum bisa ngasih tahu ya, soalnya belum fix. Baru masih ini ada nanti. Jam tangannya ini bahannya dari apa aja selain dari resin biasanya? Mostly resin. Resin. Gue harus akui emang material utamanya resin, karena sisanya itu lebih kayak material pendukung. Kayak gue tuh bisa pakai pewarna gitu, kayak apa lagi ya, kayak ada pewarna sih, rata-rata pewarna biasa. Tapi bahan pasti resin ya? Pasti resin, karena pertama resin menurut gue kuat dan dia materialnya gampang banget untuk dijangkau. Walaupun harganya resin kan banyak ya, ada resin A, B, C, ada banyak tuh. Ya gue pakai yang bisa dibilang cukup high class ya sih, high class. Nggak high class juga sih, lebih ke bagus lah materialnya gitu menurut gue. Dan ngolahnya gampang. High quality ya, boleh. Gitu sih. Tapi dari produk yang ente punya nih, paling murah ente jual berapa tuh? Sejauh ini paling murah ya? 350 tuh. Paling murah? Iya. Paling mahal? Paling mahal 800. Gila. 865.000. Enggak. Kalau project pribadi ya, paling mahal ada 6 sekian. Oh, itu project ya? Project pribadi. Tapi kalau yang dari Fumibix itu yang paling mahal 800. Yang paling murah waktu itu sekitar. Oke deh, dari 6 nih keuntungannya itu berapa persen? Dari modal ya? Keuntungannya 35-40. Dari 40 ya? 35-40%. 35, normal 40, sih menurut gue. Ya 35-40 berarti ada 2 kalau nggak 3 ya. 3-an lah ya. 3 kalau nggak ya 3-an lah. Ya lumayan lah. Oke, siap. Sama ya berarti ya kurang lebih ya apa? Kira-kira keuntungannya segitulah ya kalau dari yang ente jual nih. Itu. Oke. Ya kira-kira segitu lah benar. Berarti mulainya tadi juga dari 2019 ya. Tapi itu sebenarnya historical ya. Historical. Jadi nggak tiba-tiba langsung Fumibix. Nah, iya. Gitu. Nah, itu untuk Fumibix-nya ini dibentuknya ini masih ingat nggak? Bulan apa? Bulan apa ya? Kalau gue agak lupa sih. Tapi gue ingatnya tuh Fumibix gue gagas itu setelah gue muncul di Jakarta Fashion Week. Itu langsung gue pengen ini karya nggak boleh gue cuman muncul di sini. Itu kenapa namanya Fumibix? Dari apa bahasa Inggris ya? Enggak, itu akronim. Oh, akronim. Itu akronim. Artinya apa? Kenapa namanya Fumibix? Karena Fumibix itu sebenarnya terdiri dari 2 kata dan satu gambaran gitu. Jadi Fu-nya itu fungsional. Wih, luar biasa. Fumibix kan, Fu-nya fungsional. B-nya bilateral sebenarnya. Oke. X-nya itu lebih kayak simbol melambangkan bahwasanya Fumibix ini amat sangat mudah untuk bekerja sama dengan yang lain. Misalnya kayak Fumibix dinamis. Kira-kira begitu. Tapi istilahnya dia multifungsi lah ya. Sesuatu hal yang bisa digunakan apapun gitu ya. Sorry, tadi kan Fumibix ya fungsional, minimal, bilateral dan oh iya minimalnya X. ya minimal bilateral X. Dari bahasa apa sih itu? Bahasa Indonesia. Gue lebih ke jadi setiap karya Fumibix itu mencangkup dari 3 hal itu. Fungsional, ada fungsinya apa. Minimal. Minimal sebenarnya minnya tuh bisa minimal bisa maksimal. Oke. Kenapa gue bilangnya minimal? Karena gue tuh berusaha sesuai dari gagasan awal ketika dulu gue ikut lomba ya, itu gue punya gagasan bahwasanya karya gue itu harus gue buat dari suatu hal yang minim, source-nya tuh minim, tapi harus gue maksimalkan sebanyak mungkin. Contoh kayak orang mana sih yang kepikiran bikin jam tangan pakai sol sepatu? Enggak lah, orang maunya instan. Iya kan.
gue berusaha untuk memaksimalkan bahwasanya soal sepatu ini bisa gue buat apa gitu. Kira-kira begitu. Jadi cara kita mandang, cara kita mengulik itu gue kira-kira begitulah. Memaksimalkan suatu hal yang minimal kalau menurut gue begitu. Oke, memaksimalkan yang ada lah ya. Betul. Oke. Nah ini tadi motivasinya itu dari Jakarta Fashion Week tuh ya? Ya awalnya dari situ. Tapi ada motivasi yang lain gak sih? Kayak lu misalnya lihat YouTube atau nonton sesuatu yang mendorong lu membuat karya ini? Kalau motivasi lain gue lebih ke gue kalau bilang lebih ke diri sendiri agak gimana gitu ya. Cuman gue emang pribadi jujur aja ya, gue kuliah di UIN itu bukan kemauan gue. Itu lebih kemauan. Gitu? Ya itu lebih kemauan orang tua gue. Bisa bilang gue berusaha untuk menuntaskan apa yang orang tua gue mandatkan ke gue. Iya. Tapi di sisi lain gue tuh kayak punya sesuatu hal gambaran kayak gue pengen bisa melakukan ini gitu. Salah satunya gue pengen banget bisa membuat sesuatu. Nggak harus fashion, nggak harus karya, gue pengen membuat sesuatu. Apapun itu. Okay. Jadi emang gue tuh dari kecil, mungkin karena pendidikan dari orang tua gue juga ya, orang tua gue tuh selalu ngedidik gue, kalau lo mau sesuatu ya lo harus bikin gitu, lo harus mendapatkan dengan cara lo sendiri. Iya. Gitu. Ketika gue kecil, gue masih ingat banget itu, jadi kayak orang tua gue perekonomiannya lagi kurang bagus, dan gue punya teman-teman tuh pada orang tuanya tuh pada loyal banget ngebeliin mainan buat anaknya. Iya. Dulu zaman dulu gitu. Zaman dulu gitu kan. Gue juga dibeliin mainan tuh masih banyak. Di kala itu gue tuh bisa dibilang iri lah sama teman-teman gue. Akhirnya gue ngerengek ke orang tua gue, tapi orang tua nggak ada duit kan. Akhirnya gue bikin. Waktu itu lagi zaman kayak semacam Transformer gitu. Oh iya. Ya robot-robotan harganya 5.000 satu, depan SD gue masih inget banget. Itu gue ngumpulin duit pelan-pelan, gue beli mainan. Wah, gila, ngumpulin 5.000 tuh zaman dulu susah coy, lumayan coy. Itu bisa dibilang uang jajan gue. Jadi bocah-bocah tuh rata-rata kan uang jajannya SD goceng 5.000. Mereka biasanya pakai buat jajan, gue enggak, gue tabung buat beli mainan. Itu gue gak kuat bro. Gue gitu dulu. Gue dulu dikasih 5.000 tuh, gue ngumpulin tuh gak kuat. Kadang kan apalagi gue suka main bola tuh ya. Haus beli. Ngerti gue. Jadi terganggu. Ego gue waktu itu untuk memiliki sesuatu agak tinggi. Ya, motivasinya tinggi ya. Motivasi gue bisa bilang mungkin tinggi ya. Akhirnya gue kebeli tuh mainan kan yang gue inginkan. Suatu saat gue nggak ngerti, mungkin ortu gue emang nggak pengen anaknya terlalu kekanak-kanakan kali ya. Mainan gue dibuang. Serius? Dibuang. Sayang. Semuanya dibuang. Hasil gue nabung dari awal semuanya hilang, nggak tahu kemana. Sebel banget gue. Sayang terus banget. Gue akhirnya cuma mikir dua hal. Kalau gue pengen punya mainan, gue harus beli mainan atau gue bikin mainan. Tapi kalau dibikin dibuang juga nanti. Exactly. Terus lo tahu apa yang gue lakukan? Beli mainan. Dari mana duitnya? Nyolong. Gue juga pernah. Gue nyolong 1 juta 2 juta masalah. Oh gila lu. Gue kalau nyolong tuh palingan, apalagi zaman dulu palingan 5.000 10.000 gue. Cuma gue nyolongnya pelan-pelan kayak cepet 200 cepet gitu. Bisa dibilang gue dulu kecanduan banget. Sampai soalnya gue sebel mainan gue udah itu waktu lu SD tuh. Iya. Bayangin tuh gue SD kayak begitu tuh. Bisa dibilang. Kalau ketahuan dihabisin dong lu. Ketahuan lu dihabisin dong. Wah habis pak, ntar. Jadi gue udah beli mainan nih kan. Gue beli mainan segala macam, udah gue himpun, gue umpetin. Yang nggak ketahuan kan. Suatu saat ketahuan, gue ketewak. Jadi emak gue lagi tidur, sebelahnya dompet kan. Jadi gue pelan-pelan ngambil. Emak gue tiba-tiba melek. Udah gue langsung habis itu di-cut. Bokap gue dipanggil dari kerjaan. Sampai rumah gue disabet. Zaman dulu mah keras sih. Sampai rumah disabet gue anjir. Kalau zaman sekarang kayaknya agak susah tuh kayak gitu tuh. Tapi semenjak itu ya, akhirnya gue pilih opsi yang kedua. Bikin. Bokap gue itu dia kan bukan tipikal orang yang kerjanya kantoran ya. Dia sempat kerja kantoran tapi nggak tahu kenapa. Ya swasta, entah kenapa dia kayaknya nggak nyaman kali ya. Iyalah, tipikal akhirnya emang dia sendiri-sendiri. akhirnya ada keluar. Dia akhirnya lebih suka kayak bikin usaha gitu. Iya. Nah, bokap gue awal ngerintis sama nyokap bikin usaha warung makan. Tapi warung makannya tuh rata-rata yang beli makan di situ tuh kayak kuli, kayak mandor gitu. Iyalah. Nah, warung makan kok kalau andai kata lu jual warung makan nih, ada makanan kalau nggak ada rokok kan aneh ya. Iya. Nah, bokap gue juga jual rokok di situ. Sistemnya ketengan. Lu bisa beli berapa aja, Oke. catat gitu. Sama kan. kayak pedagang kaki lima juga lah ya. Exactly, kayak gitu. Banyak tuh kuli sama mandor beli rokok di tempat bokap gue. Itu bungkus rokok taruh di atas pintu banyak banget. Banyak sampai nutup ceiling, tau gak lu? Kayak di warung-warung. Paham. Tahu kan?
gue ngeliatin ortu gue kayak, anjir itu buat apaan, kata gue, mending buang. Gue waktu itu inget, gue lagi suka banget namanya origami. Oke. Origami itu kalau nggak salah dari kertas warna kan? Betul. Tapi gue nggak ada kertas warna, adanya tuh bungkus rokok gitu. Gue lihat di pintu. Gue ambil lah, gue gunting, set, jadi transformer iseng bikin gue awal. Lalu rujukannya dari mana tuh? Nggak ada rujukannya. Zaman gue SD, gue mau ke warnet aja susah, karena gue harus bayar kan ke warnet. Gimana rujukan gue satu-satunya rujukan gue adalah mainan gue. Gila sih, itu satu-satunya rujukan susah gua. Sih. Kalau gue dulu tuh jujur gue suka gambar, tapi gue masih bisa niruin gambar orang gitu. Jadi istilahnya kan ada contohnya tuh ya. Yang gue ngikutin dikit-dikit dengan kreasi sendiri bisa tuh. Nah kalau lu kan enggak, gue itu benar-benar gue susah itu. Ya lumayan sih, agak ya kita ngakalin lah gitu. Karena emang mungkin dari kecil gue. Lu masih ingat gak yang ini mainan apa yang biasa dijual-jual di warung tuh? Kayak puzzle gitu, habis itu dipasang-pasang kayak kertas, kayak nanti bikin tank-tangan, bikin apa kayak robot-robotan, tapi kertas pasang gitu, kertas pasang. Gue inget. Itu kadang susah nggak susah sih, cuman kalau nggak berhasil susah. Iya. Kalau gue entah kenapa, mungkin karena gue punya faktor pertama iri kan, teman-teman gue udah punya kayak dibeliin waktunya. Yang kedua gue kayak ya gue ngerasa risih, gue ngeliat risih gitu. Pintu kan panas lah, masa ada bungkus rokok itu kan aneh banget kan menurut gue. Udah akhirnya dari situ ya udah deh gue gunting-guntingin daripada gue bosen kan nggak ada mainan. Jadi kayak transformer. Ntar lu boleh deh, ntar gue share fotonya, itu masih ada di Facebook gue tahun 2000. Masih ada, share lah nanti ya. Nanti gue cantumin nih nanti. Dan itu setelah itu gue ngerasa kayak, ya anjir bisa ya gue bikin kayak begini ya, keren juga anjir itu gue. Yaudah abis itu akhirnya kayak gue bikin gitu buat kayak kesenangan gue pribadi. Dan setelah itu gue mikir kayak, gue kayaknya suka bikin sesuatu gitu. Dan gue ngerasa gue bisa bikinnya gitu. Itu waktu lu SD berarti ya? Waktu gue SD. Berarti lu sebenarnya timbul motivasi itu inget gue. Jadi ada satu motivasi lagi yang bikin gue gondok. Jadi ada dulu mainan bongkar pasang yang kayak, lu tau gak sih yang kayak ini nih, apa ya, dia tuh kayak mainan SD yang bongkar pasang yang kalau dijual sama abang-abang bisa jadi pesawat lah, bisa jadi apa. Tahu. Ya bentuknya tuh kayak gini tuh, dua terus pasang lagi. Dia tahu. Itu gue pernah debat sama temen gue gara-gara gitu doang, sambil pulang sampai gue berantem. Gue debat gara-gara gue bisa bikin ini jadi kura-kura, gue ngomong gitu. Terus temen gue kayak, lu nggak mungkin, lu kan goblok. Soal gue emang SD goblok gue. Iya. Gue ranking dulu terakhir kan, mulu. Dulu kan emang toksik banget lah. Tolol gue tolol. Iya. Terus enggak lah, lu kan nggak mungkin lu bisa ya, lu rankingnya kagak gituin gue. Bisa gue lihat. Ya akhirnya mainannya udah nggak ada, gue nggak bikin, ya akhirnya gue nggak bisa ngebuktiin kan. Ya udah gue akhirnya kesel tuh, anjir. Padahal gue bisa gue bikin sesuatu bisa. Akhirnya ya udahlah, bungkus rokok gue bikin gitu. Akhirnya lu bentuk gitu. Tuh. Masih ada fotonya tuh. Ya bungkus rokok masih ada. Masih ada ya. Jadi hobi yang bungkus rokok itu dari gue SD sampai SMP. Nah yang gue upload itu yang udah paling bagus yang pas SMP ada tahun 2013. Ntar gue upload nih, gue kirim ke sini. Oke siap, nanti gue ini ya. Gue kirim.